Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Harus datang ke kantor dengan flu? Oke. Sekitar 10 tahun yang lalu, bosku tidak memiliki kebijakan cuti sakit. Itu adalah kebijaksanaan atasan kami. Suatu tahun aku terkena flu dan berada di tempat tidur selama beberapa hari. Pada hari ketiga, atasan menelpon dan mengatakan kalau aku harus datang ke kantor keesokan harinya. Aku menjelaskan kalau aku terkena flu dan merasa tidak enak badan dan masih sangat sakit. Atasan mengatakan tidak ada alasan dan tidak ada pengecualian, kebijakannya adalah 3 hari maksimal. Jadi keesokan harinya aku pergi ke kantor dan CEO berkata, "OMG, mengapa kamu di sini? Kamu terlihat sangat sakit. Pulanglah." Aku menjelaskan kalau aku harus menemui atasanku karena dia mengatakan aku harus masuk. Aku pulang setelah CEO mengatakan kepada atasanku kalau dia harus mengizinkanku pulang. Minggu berikutnya, sekitar 75% staf di kantor itu tertular karena flu selama seminggu. Itu adalah minggu yang tenang bagiku. Cerita kedua. Teh manis. Ini terjadi beberapa waktu yang lalu, tapi aku suka cerita ini. Aku bekerja di restoran steak kelas atas selama bertahun-tahun. Aku tinggal di selatan, jadi ketika seseorang memesan teh, kalian bertanya apakah mereka ingin teh manis atau tanpa gula. Ngomong-ngomong, aku sedang menunggu di meja 4, dan aku pergi untuk mengambil pesanan minuman. Semua memesan minuman dari bar, dan 3 dari 4 ingin air juga. Satu lain memesan teh. Oke, jadi aku bertanya padanya, manis atau tidak manis? Dan dia berkata, sama manisnya denganmu, gula. Jadi aku membawakannya teh tanpa gula, dan mengatakan kepadanya itu manis sepertiku. Ekspresi wajahnya ketika dia menyesapnya sangat berharga. Tawa dari rekan-rekannya ketika mereka tahu itu tidak ternilai harganya. Dan tipku, sekitar 50% dari lebih dari $100. Tidak buruk untuk itu. Sejujurnya, mereka adalah grup yang menyenangkan, dan aku senang kita semua bisa tertawa. Cerita ketiga. Kamu tidak bisa sakit selama itu. Bawa dia kembali ke sekolah. Ini terjadi ketika aku masih di sekolah dasar, tetapi yang melakukan malicious compliance adalah ibuku. Aku menderita batuk rejan yang memiliki masa hidup 100 hari. Kami mendapat surat dokter untuk sekolahku, dan semua orang tampak baik-baik saja dengan itu, kecuali administrator kantor utama yang terus-menerus menelpon ibuku untuk mengganggunya ketika aku kembali. Sekitar 1 bulan, petugas itu menelpon ibuku, dan mengatakan kepadanya tidak mungkin aku sakit selama ini, dan jika aku tidak sekolah pada hari Senin, dia menelpon layanan sosial. Perlu diingat, pada titik ini aku hampir tidak bisa mengangkat kepala. Aku terdengar seperti Darth Vader, dan setiap beberapa menit aku mulai batuk seperti sedang membuat kesan angsa melawan Toyota. Ibuku sangat muak dengan omong kosong ini, sehingga dia mengenakan masker padaku, dan membawaku ke sekolah dengan taksi. Dia praktis harus menyeretku ke kelasku, dan bahkan tidak repot-repot pergi. Aku disuruh pulang bahkan sebelum bel berbunyi. Karena kebijakan sekolah, aku dikirim ke kantor, dan harus keluar yang berarti petugas wanita admin yang jahat harus melihat dengan jelas betapa sengsara dan sakitnya aku. Petugas wanita itu kemudian memiliki keberanian untuk bertanya kepadaku bagaimana mungkin ibuku mempertimbangkan untuk mengirim aku ke sekolah. Sayang untuknya, ibuku hanya berjalan menaiki tangga untuk menjemputku. Ibuku mengeluarkan aku dan memberitahu wanita admin kalau aku akan batuk pada siapapun yang mengira aku tidak sakit. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.